Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidia Restuti dengan NIM 190110140022 dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang morfologi tikus, klasifikasi tikus, dan alat indera dari tikus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Ramadhani dengan NIM 190110140014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syah dengan NIM 190110140028. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang klasifikasi dari tikus. Tikus adalah mamalia yang termasuk ke dalam ordo Rodentia dan suku Muridae. Spesies tikus yang hampir ditemukan di seluruh negara adalah mencit dan tikus got. Adapun klasifikasi dari tikus adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Muridae, dan genus Rattus dan Mus. Morfologi tikus yakni memiliki kepala, badan, ekor, sepasang daun telinga, mata, bibir kecil, dan lentur. Di sekitar hidung terdapat misae. Badan tikus berukuran kurang lebih 500 mm. Berdasarkan ukuran badan tikus, terdiri dari kelompok yang berbadan tikus besar, panjang badan atau sedang mencapai lebih besar dari 180 mm, dan tikus kecil memiliki panjang badan kurang dari 100 mm. Selanjutnya yaitu alat indera pada tikus. Alat indera pada tikus dapat membantu tikus dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Dari kelima alat indera yang dimiliki tikus, tikus memiliki kekurangan pada indera penglihatan. Indera penglihatan tikus pada intensitas cahaya lemah, tikus sulit menerima rangsangan cahaya, sehingga tikus lebih mudah dikendalikan saat dalam ruangan cahaya lemah. Indera penciuman tikus sangat tajam dan saat mengenal lingkungan, menghindari bahaya, dapat mengenal batas wilayah, mengenal jejak, serta mendeteksi tikus betina. Indera perasa tikus yakni lidah, merupakan syaraf penerima rangsangan rasa. Indera ini mampu membedakan rasa pahit, tidak enak, dan racun. Indera peraba tikus yaitu mempunyai kumis sebagai alat peraba yang sangat peka. Begitu juga rangsangan rabaan pada tikus berupa tekanan yang diterima oleh syaraf tikus. Untuk indera pendengarannya, tikus memiliki tanggap akustik, yaitu tikus dapat mendeteksi dua puncak akustik. Intensitas suara yang dapat diterima oleh tikus cukuplah besar. Tikus mengeluarkan suara dengan intensitas tertentu sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis tikus. Tikus banyak terdapat di lingkungan hidup manusia dengan ciri dan morfologi yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis tikus yang sering ditemukan antara lain, yang pertama itu tikus got atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Rattus novergicus. Rattus novergicus dapat ditemukan di saluran air atau got di pemukiman kota atau di pelabuhan. Ciri-ciri Rattus novergicus, ukuran panjang ujung kepala sampai ekor 300 sampai 400 mm. Ukuran panjang ekor 170 sampai 230 mm. Ukuran panjang kaki belakang 42 sampai 47 mm. Ukuran telinga 18 sampai 22 mm. Warna rambut bagian punggung yaitu coklat kehitaman, sedangkan warna rambut bagian dada dan perut berwarna abu-abu. Yang kedua yaitu tikus wirok atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Bandicota indica. Tikus wirok ini dapat dijumpai di daerah rawa atau padang alang-alang dan di kebun sekitar rumah. Adapun ciri-ciri tikus wirok adalah sebagai berikut: ukuran panjang ujung kepala sampai ekor 400 sampai 580 mm. Ukuran panjang ekor 160 sampai 315 mm. Warna rambut punggung dan rambut bagian perut berwarna coklat hitam, rambut agak jarang, serta rambut di bagian pangkal ekor kaku atau agak keras seperti icuk. Yang ketiga itu tikus rumah atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Rattus daniusii. Tikus rumah banyak dijumpai di rumah, atap, kamar, dan dapur.
Adapun ciri-ciri tikus rumah sebagai berikut. Ukuran panjang total ujung kepala sampai ekor 220 sampai 370 mm. Ukuran panjang ekor 101 sampai 180 mm. Warna rambut punggung berwarna coklat tua, kehitaman, dan rambut bagian dada dan perut berwarna coklat tua, abu-abu tua. Yang keempat itu tikus ladang. Tikus ladang pada umumnya terdapat di daerah semak-semak, di kebun, ladang sayur-sayuran, dan di pinggiran hutan. Namun dapat juga ditemukan di dalam rumah. Adapun ciri-ciri morfologi tikus ladang, ukuran panjang ujung kepala sampai ekor 139 sampai 365 mm. Warna rambut punggung yaitu coklat, sedangkan rambut bagian perut berwarna abu-abu. Yang kelima itu tikus sawah. Tikus sawah banyak ditemukan di daerah persawahan dan di padang alang-alang. Adapun ciri-ciri morfologi tikus sawah sebagai berikut. Ukuran panjang ujung kepala sampai ekor 270 sampai 370 mm. Warna rambut punggung coklat muda berbintik-bintik putih, sedangkan rambut bagian perut berwarna abu-abu. Selanjutnya, kemampuan fisik tikus yang pertama itu akses lubang. Tikus riol dan tikus rumah mempunyai kemampuan untuk masuk lubang dengan diameter 0,5 sampai 0,7 inci. Yang kedua itu menggali. Tikus memiliki kemampuan untuk menggali tanah dengan kedalaman 50 sampai 200 cm. Kemampuan fisik tikus yang ketiga itu meloncat. Tikus mempunyai kemampuan meloncat yang sangat baik dikarenakan kaki belakang tikus lebih panjang dan berotot kuat. Kemampuan fisik tikus yang keempat yaitu mengerat. Tikus mempunyai kemampuan untuk mengerat bahan-bahan yang kuat. Kemampuan fisik tikus yang keenam yaitu berenang. Kemampuan tikus berenang selama 50 sampai 72 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Kemampuan fisik tikus yang keenam yaitu menyelam. Maksimal kemampuan tikus untuk menyelam adalah selama 30 detik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis habitat tikus. Penyebaran tikus berdasarkan dekat tidaknya dengan kehidupan manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama jenis domestik, yang kedua jenis peridomestik, yang ketiga itu jenis silvatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, siklus hidup tikus. 2, tanda-tanda keberadaan tikus. Dan 3, faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan tikus. Siklus hidup tikus. Tikus merupakan hewan yang berkembang biak sangat cepat. Perkembangbiakan ditunjang oleh sebab-sebab berikut. 1. Masa bunting singkat. Sejak kawin sampai melahirkan 19 sampai 23 hari. 2. Kemampuan birahi induk setelah melahirkan. 1 sampai 2 hari setelah melahirkan, induk siap dikawini. Ketiga, kemampuan melahirkan sepanjang tahun. Induk melahirkan tanpa mengenal musim dan masa istirahat dalam bereproduksi. 4. Besarnya jumlah keturunan. Rata-rata perkelahiran 6 ekor untuk 1 induk. Cepat menjadi dewasa. Berat anak tikus 4,5 sampai 6,5 gram. Setelah berumur 2 sampai 3 bulan, anak tikus siap kawin. 6. Siap kawin sepanjang tahun. Tikus jantan di daerah tropis siap kawin setiap saat. Berikut gambar siklus hidup tikus. Tanda-tanda keberadaan tikus. Keberadaan tikus dapat diamati dengan melihat kotoran, feses, jejak kaki atau footprint, bekas gigitan, bau khas dari tikus, jalur jalan atau runway, lubang aktif, dan gejala serangan. Faktor yang mempengaruhi keberadaan tikus. 1. Jarak rumah dengan saluran terbuka. Saluran
Pembuangan merupakan tempat hidup tikus dikarenakan sifat saluran yang lembab sehingga tikus dapat berkeliaran. 2. Keberadaan sarang tikus. Tempat tersembunyi yang akan sering ditempati oleh tikus yang biasanya terletak dengan sumber makanan. 3. Karakteristik rumah. Karakteristik yang berhubungan dengan keberadaan dan kepadatan tikus yaitu rumah rapat tikus dengan kondisi pintu masuk dan keluar rumah rapat, tidak berlubang, tidak bercelah antara daun pintu dengan dindingnya, atau maksimal lebar celah 0,5 cm. Keempat, predator. Predator merupakan upaya pengendalian secara biologis terhadap tikus. Tidak adanya predator tikus, populasi tikus akan terhindar dari musuh alami serta kompetisi. 5. Sumber pakan. Ketersediaan makanan dan minum tikus di dalam maupun di luar lingkungan rumah dapat mempengaruhi banyaknya populasi tikus. Kebiasaan tikus dalam mencari makanan pada malam hari dimulai setelah matahari terbenam. 6. Keberadaan sampah pemukiman. Adanya sisa bahan makanan atau sampah yang ada di dalam, di luar rumah maupun di sekitar rumah dengan keadaan tempat sampah terbuka. Dan adanya tumpukan barang bekas di rumah. 7. Keanekaragaman tanaman. Tumbuhan yang berpengaruh terhadap tingginya populasi tikus di sekitar lingkungan pemukiman warga seperti rumpun, semak, bambu. 8. Suhu udara. Suhu udara ideal untuk lingkungan tempat tinggal manusia berkisar 16 sampai 20 derajat Celcius. 9. Pencahayaan. Tikus sulit menerima rangsa cahaya dengan intensitas lemah. Intensitas pencahayaan gelap dapat meningkatkan aktivitas tikus. 10. Kelembapan. Kelembapan udara berpengaruh terhadap ukuran dan penyebaran populasi tikus. 11. Perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dalam membersihkan lingkungan rumah, dapur, dan merapikan barang yang tidak terpakai di sekitar rumah.